Semisal kayak gue lagi tidur, gue selalu didatengin entah makhluk jin-jin yang kayak semacam kuntilanak lah, pocong lah. Dia selalu datang kayak di mimpi gue. Terus ada yang pernah nampakin diri juga di sudut rumah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Nah guys, kali ini Malam Jumat Miku akan menyuguhkan kembali cerita-cerita horor yang datang dari narasumber. Dan pada malam ini narasumbernya juga sudah pernah sebelumnya menceritakan pengalamannya yang nanti akan gue cantumin di sini. Nah, bagaimana kalau sekarang kita langsung sapa aja siapa narasumbernya? Yuk. Gimana, Pan? Kabar? Alhamdulillah, sudah membaik. Sudah membaik. Sudah membaik. Jadi ini dengan Panji, kita panggilnya Panji ya, nama panggilan kan itu ya? Iya, nama panggilan. Nah ini kan yang gue tahu nih sedikit background tentang lu kan, ketika lu awal-awal datang ke sini badan lu masih yang segar tuh Pan, masih yang gemuk lah ya, kayak laki gue tuh seger lah, gempal gitu. Nah, saat ini datang ke sini nih udah turun drastis banget nih. Ini ada cerita apa sebenarnya, Pan? Sakit ya kita sebenarnya kalau menyeritain. Kalau kita mau ceritain ini lagi, kayak sebenarnya ngebuka luka sama kecewa yang ada di hati. Tapi gue pikir kayaknya emang ini harus dibagiin deh biar ada pelajarannya juga yang diambil gitu kan. Jadi kemarin pas awal-awal puasa, gue nggak tahu kayak berat badan gue tiba-tiba turun drastis. Yang biasanya gue makan sehari bisa 5 kali, tapi ini bener-bener nggak makan sama sekali. Ataupun setengah centong juga, 1 centong nasi itu bener-bener gue makan nggak habis. Dan yang lebih parahnya itu, setiap gue tidur gue selalu mimpi yang kayak didatengin ular mulu gitu kan. Oh, ini awalnya nih? Awal-awalnya. Ularnya itu gede dan itu tuh warnanya hitam, tapi gue nggak tahu itu ularnya jenis apa gitu kak. Dan dia tuh selalu datang ke kamar dan selalu tidur di kasur gue gitu. Cuma dia nggak melakukan sesuatu, diem aja. diem aja. Jadi istilahnya kayak nemenin gue tidur, tapi gue mimpiin itu berulang-ulang terus sampai akhirnya gue bener-bener sakit parah lah gitu istilahnya. Terus juga gue nggak tahu kebetulan atau bagaimana, setiap gue buka Instagram, kayak foto atau video yang ada di Instagram itu isinya semuanya tuh ular semua, entah pokoknya dari yang ular kecil atau yang besar gitu. Dari situ gue sebenarnya awalnya gue nggak berani cerita sama umi gue, jadi gue ceritanya sama sepupu gue dulu. Dari sepupu gue akhirnya diceritain lah ke umi gue. Ternyata gue dikirimin penyakit begituan. Jadi dibikin apa yang masuk makanan dimuntahin lagi. Dimuntahin lagi. Dari situ emang udah nggak ada asupan, istilahnya udah nggak ada vitamin, cairan sama gizi juga udah nggak bener-bener masuk gitu loh. Itu dari pas mau Lebaran tahun ini tahun 2023 April kemarin. Masuk rumah sakitnya sih April. Masuk rumah sakit itu di bulan Mei, 10 hari mau Lebaran lah. Cuma parah-parahnya itu setelah Lebaran. Itu istilahnya yang gue ngerasain. Gue sakit banget di situ, yang gue digangguin sama hal-hal aneh yang sebelumnya nggak pernah gue digangguin atau jarang, itu gue digangguin dari situ kak. Nah, lu digangguinnya tuh gimana, Pan? Semisal kayak gue lagi tidur, gue selalu didatengin entah makhluk jin-jin yang kayak semacam kuntilanak lah, pocong lah. Dia selalu datang kayak di mimpi gua. Terus ada yang pernah nampakin diri juga di sudut rumah gua gitu kan. Pokoknya gua ngerasa ya selama gua sakit
gue juga banyak halusinasinya. Semisal kayak pas lagi gue tidur, gue ngeliat di depan rumah gue ada 2 orang, tapi gue nggak tahu dia perempuan atau laki-laki. Yang jelas 2 orang pakainya jubah hitam, pakai pakaian hitam gitu maksudnya. Dan dia tuh nggak pernah bisa masuk ke rumah. Jadi cuma selalu ada di pintu, depan pintu rumah gue. Jadi dia nggak pernah bisa masuk ke dalam rumah. Dan setiap kali gue bangun dari tidur gue yang kayak gitu, gue selalu bilang sama umi gue gitu kan, kayak, Umi, di depan tuh ada 2 orang pakaiannya hitam, dia pengen masuk ke rumah, tolong liatin itu siapa gitu kan. Tapi setiap umi gue buka pintu nggak ada siapa-siapa. Itu kejadian berulang kali lah. Gue nggak tahu, mungkin lebih dari 5 kali gue selalu mimpiin yang kayak gitu. Nah, tapi selama lu dimunculin sama hantu-hantu itu ada interaksi nggak? Kalau interaksi sih nggak ada sih. Jadi cuma muncul Cuma gitu? muncul aja. Sekalipun gue kan emang nggak bisa ngeliat, tapi gue bisa ngerasain istilahnya dia tuh ada gitu loh di dekat gue. Tapi gue nggak bisa interaksi, baik secara gue mimpi ataupun sadar ya. Gue nggak bisa interaksi sama sekali. Terus akhirnya lu gimana nih? Nyoba setelah tahu lu sakit kan pasti kita ada ke medis dulu Iya, ya? ada ke medis. Nah itu gimana? Jalur apa yang lu tempuh gitu untuk mencari tahu nih gue sebenarnya kenapa sih gitu? Pertama-tama kan pas gue ngedrop itu gue ke rumah sakit dulu, gue dirawat. Gue didiagnosakan kena GERD gitu kan, sama lambung juga kan, udah parah. Terus ada nih saudara gue gitu kan yang dengar gue sakit. Kalau lambung kan kita turun berat badan juga nggak drastis ya, dikit sedikit gitu kan. Akhirnya saudara gue yang dengar gue sakitnya kayak gini, dia datanglah ke rumah gitu kan. Dan gak gue sangkanya dia tuh ternyata punya guru. Orang adalah kota di sana lah ya, di seberang gitu kan, punya guru di sana. Akhirnya gue diajak lah sama dia buat ke sana. Terus gue diobatin, ternyata ini tuh ada yang ngirimin, ada yang nggak suka gitu istilahnya. Pokoknya jalur medis ataupun non medis juga ya gue tempuh lah untuk kesehatan gue gitu kan. Sampai sekarang pun gue jalur medis masih gue tetap jalanin, karena untuk kesehatan kedepannya juga kan kita nggak bakal tahu kayak gimana lagi kan. Pasti. Iya, banyak hal sih yang udah 3 kali koma. Oh, lu 3 kali koma. Nah itu apa yang lu rasain pas lu mau koma gitu? Awal gue tuh komanya itu nggak seharian, tapi gue komanya tuh bisa berjam-jam, tapi nggak seharian. Jadi setiap gue ngerasain awal-awalnya kalau mau koma itu gue ngantuk banget nih. Terus gue tidurnya di setiap orang azan. Oh gitu. Mau azan apapun gitu, apapun. Kayak juhur, asar, maghrib, selalu tidurnya di situ. Pokoknya yang gue rasain selama gue koma, gue tuh udah bisa ngelihat diri gue tiduran di kasur itu gitu kan. Terus gue udah nggak bisa kayak balik lagi ke badan gue gitu kan. Pokoknya gue kayak dibawa pergi ke suatu tempat lah, entah gimana gue juga lupa. Tapi yang jelas gue selalu dikelilingi sama keluarga gue yang istilahnya tuh nangis gitu di samping gue ngebacain Yasin. Gue cuma bisa ngedenger suara keluarga gue doang, tapi gue nggak bisa buka mata. Itu 3 kali selalu kejadian kayak begitu. Yang terakhir koma itu gue ingat banget pas waktu maghrib. Itu bangun kalau nggak salah sekitar jam 12 malam atau jam 1 pagi gitu. Itu gue udah dikelilingin sama keluarga gue. Oh, dan lu nggak sadar gitu? Nggak sadar sama sekali. Kalau istilahnya tuh kalau di kita bahasanya apa, di runghal ya? Pokoknya kayak kita nih kayak udah tahu, wah ini jangan-jangan masa sekaratnya nih, akhirnya dikelilingin keluarga, terus di ngajiin gitu kan. Gue juga ngerasa udah kayak gitu awal-awal. Ya Allah, serem banget Pan. Terus? Ya kan di situ juga gue istilahnya udah nyerah juga kan, kayak ya Allah emang kalau emang udah waktunya diambil, ya silahkan aja gitu kan. Kita juga ya gimana, emang kita akan balik lagi ke yang punya gitu kan. Cuma gue bilang, tapi saya titip orang tua saya sama keluarga saya gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan buat sembuh gitu kan melalui ustadz itu. Dan itu juga proses penyembuhannya sakit, dan sakitnya sampai sekarang masih bisa gue rasain gimana sakit. Jadi ini ada jalur yang apa,
alternatif yang lu ambil, dan itu ada metodenya. Kalau boleh tahu gimana tuh Pan metodenya Pan? Jadi pas gua berobat ke sana gitu ya, gua tuh selain dilihat juga sama dia dikasih minuman, gua tuh kasih minuman, gua nggak tahu minuman apa, dan itu minumannya pahitnya minta ampun. Tapi bentuk warnanya air putih? Bukan air putih, ini kayak warna-warna daun sih, warna-warna hijau gitu. Oh, kayak ini ya. Ya, pokoknya gue juga sari-sari daun gitu. Sari-sari daun, pokoknya itu pahit banget. Dan itu mau nggak mau gue minum kan. Terus yang kedua, gue tuh berobat istilahnya gitu kan, alternatif ya, batu bata. Itu tuh dibakar, batu bata dibakar, habis udah panas banget udah dibakar, itu harus gue injak. Oh ya? Udah kayak debus loh. Terus gimana? Tapi untungnya dikasih kain gitu, jadi ditatakin kain, dan itu kan masih berasa banget Kak. Panasnya minta ampun. Dari situ gue cuma bisa yang kayak istighfar lah, takbir, kayak gue udah bilang kayak saya udah nggak kuat gitu loh, maksudnya udah jangan dipaksain, nggak bisa dipaksain terus. Terus yang anehnya setelah gue berobat kayak gitu, tiba-tiba gue bilang begini, Aki, saya mau minum kopi dong. Dih. Iya? Iya. Terus? Kopi apa? Kopi hitam 1. Gue bilang kayak gitu. Ya gue kan otomatis, gue tuh bukan tipikal orang yang suka kopi. Gue nggak terlalu suka teh, gue nggak terlalu suka susu. Kalau ngopi emang gue nggak ngopi, gitu kan. Tiba-tiba pas gue minta kopi itu, keluarga gue aneh. Kayak, rasanya anak nggak pernah ngopi gitu. Tiba-tiba minta kopi. Apalagi kopinya kopi hitam gitu kan. Dan itu kopinya habis Kak, gue minum. Oh iya? Iya. Itu tanpa gula atau? Tanpa gula. Gila. Udah kayak ini loh, kayak di apa, KKN Desa Penari ya. Jadi di screeningnya pakai kopi hitam, ada jinnya apa enggak, kayak gitu-gitu tuh. Iya. Kayak, makanya pas si Akinya juga kayak, aneh ya tiba-tiba kok mau kopi gitu kan. Terus? Dari situ kopi habis. Terus tiba-tiba, Ki, saya mau makan dong. Iya? Jadi gue kayak, ya lu berobat lu nyusahin yang punya rumah juga gitu kan. Gue mikir kayak, minta kopi, minta makan gitu kan. Dan anehnya yang gue nggak pernah, yang sebelumnya kan gue makan nggak pernah habis. Itu makan habis Kak. Sampai nambah. Anehnya di situ. Terus itu kan yang pertama gue dateng. Gue balik lagi kan dapat selang berapa minggu lah, gue disuruh balik lagi untuk kontrol kan. Maksudnya bukan buat kontrol sih, maksudnya buat silaturahmi juga gitu kan, buat ngeliat perkembangannya. Gue datang sama keluarga gue, kebetulan ada umi gue sama kakak gue yang nomor 2, terus ada keponakan gue yang udah gede juga. Datang lagi, udah selesai ngobrol-ngobrol nih. Gue lagi duduk di sofa, percis kayak gini, lagi duduk di sofa, sampingnya saudara gue. Gue ngobrol, tiba-tiba teteh gue tuh yang kakak gue tuh yang nomor 2 kerasukan. Ini pas kali kedua lu datang? Kali kedua. Padahal itu istilahnya si Akinya belum mulai apa-apa. Belum mulai gitu. apa-apa, lagi ngobrol bener, lagi istilahnya gue baru banget datang ngobrol gitu kan, ya chat-chat dulu lah gitu kan, ngobrol. Tiba-tiba teteh gue yang nomor 2 langsung teriak kayak kenceng banget gitu kan. Ya gue otomatis kaget, dan keluarga gue yang ada di situ semua orang pasti kaget. Akhirnya ditanya-tanya lah sama si Aki tersebut kan, dipegang tangannya, ditanyain ini siapa kan, pokoknya dipaksa. Gue seingat gue jin itu jinnya jin laki-laki deh seingat gue. Jin laki-laki, dia nyebutin namanya. Nama yang ngirim, yang ngerjain. Pertama nama jinnya sama nama yang ngirimnya. Gitu. Gila, merinding gue. Terus apa gitu yang... Gue lupa nama jinnya gimana. Nama jinnya siapa gue lupa. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu kayak, kamu tuh siapa yang ngirim? Kamu siapa yang ngirim? Akhirnya disebutin lah sama si jin itu. Akhirnya kita tahu. Terus alasannya apa? Kenapa anak ini pengen dijahatin? Kenapa anak ini dibuat sakit? Alasannya bikin gue kayak kaget lah. Istilahnya, saya disuruh buat dia mati. Jadi tuh yang orang yang ngirim itu pengen gue mati. Gue mikir kayak,
kesalahan gue apa gitu loh, sampai gue mikir pengen bikin gue mati. Terus pas ditanya ditelusurin lebih jauh, ternyata dia iri sama gue gitu loh. Iri kenapa gue bisa kerja yang kayak gini, sedangkan keluarganya dia enggak. Begitu. Iri hati gitu ya. Iya. Tapi emang benci tuh nggak butuh alasan sih. Benar. Kalau dia emang nggak suka, cuma caranya itu loh. Jauhin lah, amit-amit ya. Kita punya sifat kayak gitu. Terus pada saat itu apa gitu situasi kondisinya gimana yang lu hadapin ketika kakak lu kerasukan, terus dia udah mulai ngasih informasi segala macem? Awal-awalnya gue kaget, cuma kelamaan ya gue cuma bisa nangis lah. Oh, karena lu kecewa juga ya? Kecewa, karena istilahnya gue dekat sama orang itu, masih keluarga juga. Kayak kok bisa-bisanya dia ngejahatin gue. Istilahnya gue nggak pernah iri, gue kan orangnya bukan tipikal yang gimana-gimana sama keluarga gue juga kan. Ya udah, pokoknya gue di situ cuma ada perasaan kecewa, sakit juga, sedih juga, terutama orang tua gue gitu kan. Istilahnya anak gue kalaupun sampai mati, ya mau lu apain gitu loh, istilahnya mau lu makan kan nggak mungkin. Jadi ya perasaan gue di situ, kondisi gue udah sakit, terus ditambah kan gue ada penyakit itu, jadi wah makin dah. Makin. Nah terus sembuhnya gimana tuh kakak lu? Kalau kakak gue sembuhnya jadi pas sudah mulai keluarnya itu dia, ada yang kelewat sebenarnya. Gue tuh di situ sempat ngamuk, tapi ngamuknya gue itu yang istilahnya kayak gue tuh pengen santetnya itu dibalikin ke orang yang ngirim. Oh iya, karena lu kecewa ketika tahu itu. Itu gue bener kayak gue bilang, gue maksa, saya nggak mau tahu, pokoknya balikin ke dia. Biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Gitu. Kalau emang dia pengen saya mati, dia juga harus mati. Cuma gue di situ cuma bisa ditahan sama umi gue sama saudara-saudara gue yang lain. Dia cuma bilang jangan, katanya. Kalau kita balik kirim berarti kita sama aja kayak dia gitu. Kita sama jahatnya. Ya udah, akhirnya nggak jadi kirim. Cuma kata umi gue nih, yang umi gue cerita sama gue, senjatanya buat, jadi kalau kata umi gue tuh dia yang ngirim itu, dia punya satu senjata pisau apa gue nggak tahu gitu kan, jadi dibuat patah sama si akinya itu yang orang Bekasi. Jadi dia nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu lagi. Begitu. Kalau tadi balik lagi pertanyaan yang sebelumnya, kalau teteh gue sembuhnya kayak gimana, ya itu izinnya ditarik keluar lah setelah dia jujur gitu loh. Dan dia tuh nggak, dari situ nggak gangguin gue gimana lagi sih, alhamdulillahnya. Oh, masih aki ya diurus gitu. Iya, diurusin. Tapi biasanya kalau kerasukan itu kan kayak nular gitu Pan. Bahkan yang sekitarannya juga itu ikut. Nah itu kayak gitu nggak? Yang sekitaran ikut-ikutan kayak ketular kerasukan atau enggak gitu? Alhamdulillahnya enggak. Oh. Alhamdulillahnya enggak. Jadi cuma kakak gua doang. Dan itu juga lama, Kak. Berapa lama? Sekitar 1,5 jam. Oh, lumayan lama itu. Karena ini ya, boleh gue tebak nggak? Kayak ada proses pemaksaan nih dari si Aki. Biar ngaku dari mana. Iya gitu. Bener kayak gitu. Istilahnya kayak gue tuh pengen, ya udah lu cepet jawab aja, kelar kan gitu. Ini lama sampai 1,5 jam. Gue ingat banget kan. Soalnya di depan gue itu ya emang ada jam, jadi gue ngeliatin kayak lama banget. Gue sambil nangis, gue megangin lengannya saudara gue gitu kan. Kok kayak gini. Kejadiannya malah serem banget. Padahal sebelum kerasukan itu, teteh gue tuh lagi ngobrol. Bukan lagi ngobrol, lagi diem. Lagi diem aja gitu, istilahnya nggak ada interaksi apa-apa. Paling kalau ngobrol lesakan nanya aja, kalau ditanya gini-gini. Tiba-tiba teriak, ya kaget lah kita. Iya. Bener-bener kaget di situ. Gila sih itu. Ya karena gue pernah adalah satu momen dimana gue pernah di posisi itu ya, ketika kakak lu kerasukan, dan itu prosesnya lama banget untuk kita maksa dia tuh tujuannya apa kayak gitu. Karena setahu gue nih ya Pan, kalau mereka bocorin gitu, mereka habis juga gitu sih, jin itu habis juga. Jadi memang prosesnya emang selama itu guys gitu. Seru nih Pan. Terus berarti lu itu kali kedua nih ke sana. Terus ada datang lagi apa gimana? Ada datang lagi ketika gue udah
mulai membaik lah. Istilahnya udah nggak digangguin lagi. Gue cuma cerita-cerita aja, udah nggak ada yang kayak gue harus ngelakuin apa, gue nggak kayak gitu. Udah cerita-cerita aja, ngobrol gini-gini. Gue cuma dikasih ini yang wajib kamu coba kamu baca-baca setiap mau tidur atau setelah sholat itu kan. Dari situ gue pelajarin semuanya. Terus gue juga tiba-tiba dapet kayak, gue sadar-sadarnya baru kemarin ya. Jadi di rumah gue tuh kayak ada apa sih, kayu gitu loh, kayak akar kayu. Itu ditempel di depan pintu rumah gue. Terus di dalam kamar gue juga kayak ada gantungan tapi tulisannya Arab. Itu gue baru sadar-sadarnya. Pas awal-awal gue sembuh itu, gue balik lagi ke sana kan, dapet kayak yang tadi yang akar kayu kan, karena emang udah mulai membaik. Terus gue juga dapet mimpi. Mimpi apa tuh? Mimpi yang gue di pesantren. Jadi gue tidur, tiba-tiba gue mimpi gue dari satu kampung. Kampungnya itu masih asri lah, masih adem gitu. Dan gue nggak tahu, tiba-tiba dari tengah jalan posisinya itu gue langsung ngadep ke pesantren. Dan gue pengen kayak gue harus mampir ke situ, gue harus ke situ gitu kan. Jadi gue datengin ke situ. Pesantrennya rindang lah, adem, asri. Warnanya, gue inget banget warnanya tuh masih warna hijau gitu. Pesantrennya. Jadi gue masuk ke dalam, gue diparanin sama kayak pemuda gitu kan. Dia nanya, "Mas, ada keperluan apa?" Gue cuma bilang, "Saya cuma mau mampir, saya mau lihat soalnya kelihatannya enak, adem." "Oh, silakan." Kira gue masuk ke dalam, gue dikenalin sama guru-gurunya, sampai gue ikut kelas juga. Tapi pas gue sadar, ternyata gue mimpi. Tapi mimpi itu tuh berulang terus. Sampai kira gue cerita sama saudara gue, "Ini tuh lu ada di pesantren salah satu guru besar." Ini merinding gue. Udah langsung naik. Kata dia begitu. Pokoknya disebutin lah nama gurunya. Cuma gue nggak bisa sebutin di sini ya. Pokoknya disebutin namanya. Nah dari situ mulai perlahan-lahan tuh gue membaik gitulah ya. Terus gue setiap hari pas lagi proses membaiknya itu, setiap hari gue selalu nyium wangi yang gue nggak tahu ini wangi apa, tapi yang jelas itu tuh kalau di hidung gue tuh wangi banget. Kayak wangi orang bapak-bapak mau ke masjid nggak? Wangian sholat gitu. Pokoknya gue nggak tahu ya bapak-bapak wangian ke masjid kayak gimana. Gue nggak nyiumin nih, nggak nyiumin satu-satu gitu. Tapi yang jelas ini wanginya kayak bener-bener wangi gitu kamiku. Kan istilahnya masalahnya yang jadi satu tuh yang selalu gue pikirin nih, yang ada di pikiran gue. Kalau ini pewangi ruangan, dia nggak bakal ngikut kalau gue keluar. Benar. Masalahnya ini gue kemanapun gue di jalan raya, gue selalu nyium wangi itu. Dan yang bisa nyium wangi itu cuma gue doang. Keluarga gue nggak ada yang nyium. Tapi itu sih, itu Masya Allah ya, itu wangi banget. Dari situ udah mulai membaik. Apalagi yang gue rasain kemarin, gue sakit banyak sih sebenarnya, cuma gue lupa juga. Karena kemarin emang nggak ngerti, gue dibuat lupa juga atau gimana. Tapi yang jelas gue udah sekarang mah kondisinya udah inian, alhamdulillah. Ya saking sehektik itu ya, karena kan gue juga ngabarin lu tuh susah gitu. Iya. Pengen jenguk nih bocah kok bisa-bisanya gitu. Jadi tuh sedikit info guys, awal-awal tahu pokoknya tuh laki gue kan emang temenan sama Panji. Terus gue liat fotonya, gue bilang, "Yang kok si Panji kurusnya kayak gitu ya?" Gue bilang kayak gitu. "Coba ditanya," gue gituin. Terus nanya kan, nah gak lama lu cerita, lu makin was-was tuh gue. Iya. Cuma kan alhamdulillah lah ya, lu udah melalui fase itu. Nah, setelah melalui fase itu nih Pan, ada nggak sih perbedaan yang lu alami? Entah lu ada kayak merasa punya sense lebih atau gimana gitu? Sebenarnya mah kembali lagi ke yang pas gue masih sehat sih. Ya gue cuma bisa ngerasain aja. Kayak gue punya feel kalau emang di sini ada. Tapi kalau untuk kayak ngelihat mah enggak sih. Dan gue juga kan sampai sekarang nggak mau juga untuk dikasih lihat kayak gitu. Terus ya selain itu ya mungkin perubahan dari badan juga. Jadi kayak mau nggak mau gue udah
nerima badan gue yang sekarang gitu kan, karena emang basicnya gue tuh nggak suka kurus Kak. Gue selalu bilang saya tuh nggak suka kurus, saya nggak suka kurus. Jadi berat badan gue itu kan sebelumnya 78. Semisal pun turun 2 kilo aja jadi 76, itu bagaimana caranya gue harus balik lagi ke 78 gitu. Sebelum sakit tuh 78. Terus setelah pas sakit itu paling rendah berat badanmu berapa? 38. Gila. 78 ke 38? Iya. Itu turun 40 kilo. Ya. Oh, gila sih. Ya setahu gue ya guys, GERD itu kayak maksudnya nggak yang sampai sedrastis itulah, apalagi lu kan cuma 3 bulan ya, 3 bulanan kan ada kan. 3 bulanan, ya lebih lah. Terus Panji juga sampai lumpuh juga ya. Lumpuh, bener-bener. Misalnya nggak bisa yang gerak apa sama sekali gitu. Nah setahu gua GERD itu bisa dikontrol gitu. Kalau misalnya ini kita jaga pola makan apa segala macam tuh masih bisa. Karena gua ada temen yang dia penderita GERD juga, itu masih bisa aktivitas Pan. Jadi dia bertani apa segala macam asal pola makannya dia diperhatikan ya? banget gitu. Nah alhamdulillah sekarang temen gua udah bisa sembuh tuh. Cuman nggak yang separah lu gitu. Makanya gue bingung, perasaan gue si Panji sehat-sehat aja badannya. Nah oke. Terus setelah itu nih pas lu udah sembuh nih, lu ada lagi nggak memimpikan pesantren kayak gitu-gitu? Nggak ada. Jadi mimpinya berulang-ulangnya itu pas sakit, pas awal-awal mau sembuh lah. Gitu. Tapi ada rasa kangen nggak lu pengen mimpin lagi? Kangen. Ada ya? Kangen karena di satu sisi gue ngerasa gue nyaman berada di situ Kak. Istilahnya kayak gue pengen berada di situ terus gitu loh. Tapi kan nggak bisa selamanya di situ. Dan ketika gue ceritain sama saudara gue yang anak muridnya itu, yang Aki itu kan juga, Akinya juga kan tahu. Dia tuh nggak bisa ngasih tahu tempatnya. Jadi jadiin rahasia aja sama mereka. Mungkin kalau boleh mah ya gue pengen datang lah, istilahnya gue pengen ngunjungin, gue pengen ngeliat ke sana. Bisa jadi pesantren gaiban. Ya walau alam ya, gue juga nggak tahu ya. Terus? Kan tadi gue juga sempat lumpuh juga kan. Lumpuhnya gue tuh istilahnya kayak yang gimana sih? Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Istilahnya udah ya lu makan di tempat tidur, semuanya di tempat tidur. Gue nggak bisa jalan, gue nggak bisa ini. Jadi pas gue udah mulai sehat, gue belajar lagi dari awal. Istilahnya kayak anak bayi. Bahkan keponakan gue yang umur 2 tahun aja jalannya lebih lancar daripada gue. Segitunya ya? Iya. Jadi tuh gue kalau jalan itu harus kalau nggak gue harus dipegangin, gue yang megang orang lain. Kayak gue megang pelan-pelan dari situ. Terus ya disemangatin mulu lah sama keluarga gue. Pokoknya gue udah kayak selama gue sakit kemarin, gue udah ngelantur mulu gitu Kak. Ngelanturnya gimana? Jadi gue kayak gue pengen pulang, padahal gue ada di rumah. Gue selalu bilang gue pengen pulang. Ditanya mau pulang kemana, ini kan di rumah. Nggak tahu, pengennya pulang aja, soalnya di sini nggak tenang, di sini nggak enak. Pengen ke tempat yang damai aja, yang bisa istirahat dengan benar-benar istirahat terus sehat. Pokoknya udah pengen pulang. Gue udah bilang begitu mulu sama keluarga gue, ya keluarga gue cuma bisa nangis. Iya. Karena kan definisi pulang itu kan ke alam yang lain gitu. Lain, iya. Gue juga. Pokoknya gue mah sadar-sadarnya, gue selama gue sakit itu gue tuh jadi orang yang hampir 70% pelupa. Kayak keponakan gue udah meninggal, tiba-tiba gue tanya. Gue tanya sama orang tuanya, si ini kemana, kok nggak dibawa gitu kan. Orang tuanya cuma bisa nangis, diam, terus bilang kan udah meninggal. Ya gue cuma kaget kapan gitu kan. Ya kemarin lu juga nyaksiin dia meninggal gitu kan. Istilahnya lu ada di rumah gitu kan, lu sehat gitu kan. Emang iya. Sampai tuh gue datengin kuburannya, gue diajak ke kuburannya kan, gue dibawa sama keluarga gue. Ini orangnya udah nggak ada. Pokoknya gue jadi gimana ya, pelupa 50% lah. Ya pokoknya 50% gue lupa sama yang apa gue alamin selama kemarin gue sakit. Bahkan dirawat pun gue lupa. Gue kan sempat dirawat tuh sebelum sama sesudah lebaran. Setahu gue cuma dirawat di 1 rumah sakit. Ternyata kata gue tuh dirawat di 2 rumah sakit.
yang berbeda. Terus gue sempet kabur dari rumah sakit. Iya? Iya. Kenapa? Saking gue ngerasa kalau gue di rumah sakit, gue kesepian. Oh. Gue gak ada temen. Istilahnya kalau gue di rumah, walaupun gue cuma bisa tiduran doang gitu kan, gak bisa ngapa-ngapain, ada keponakan gue yang bisa menghibur gue lah, biar cepet sehat juga. Jadi gue kayak mutusin buat mau kabur, akhirnya ketahuan juga sama orang rumah sakitnya. Nggak jadi lagi gue dirawat lagi. Terus mau sempat dirawat lagi, pas udah balik ke rumah kan gue mau dirawat lagi. Cuma gue bilang nggak mau. Kalaupun pengen dirawat, dia dirawat di rumah aja. Kalaupun nanti sembuh atau enggak, itu urusan yang maha kuasa aja. Gue disuruh kayak gitu aja lah. Istilahnya gue udah benar-benar pasrah dalam keadaan itu. Tapi gue ngerasa yang sayang sama gue banyak, doa yang mengalir juga banyak. Masa sih gue nggak bisa sampai kan gue harus sembuh. Dari situ ya baru lu bangkit lagi. Bangkit lagi. Karena yang dari denger cerita dari Panji juga yang jengukin lu tuh nggak sedikit gitu kan? Iya, alhamdulillah banyak. Nah itulah tanda betapa lu disayangi sama orang-orang gitu kan. Kadang kan kita tahu ya, maksudnya giliran sehat banyak temen, giliran sakit anjir pada kemana gitu kan. Hilang gitu kan. Iya, termasuk gue juga ngerasain. Nah, ketika lu sakit kan alhamdulillah tuh orang-orang banyak gitu yang datang kan. Alhamdulillah. Silaturahmi semua. Karena sebelumnya kan gue juga pernah janjian sama Bang Alfi mau ketemu kan. Setelah nyeritain itu kan gue diajak sama Bang Alfi ke tempat temennya gitu kan. Ya gue udah jawab oke, ntar kita ke sana. Tapi nggak keburu kelaksana itu. Guanya udah sempet sakit duluan, udah sakit parah di situ. Iya, udah keburu ngedrop banget. Udah keburu ngedrop banget. Terus inget-ingetnya kemarin kayaknya gue ada satu cerita yang harus gue ceritain, kata gue begitu kan. Gue mikir, oh ya gue lupa, gue pengen ketemu sama Bang Alfi. Pas itu akhirnya gue ngontek Bang Alfi lagi. Oh ya deh, kapan kita ketemu ngobrolin ini? Karena menurut gue penyakit yang kayak begini tuh sebenarnya banyak pelajaran yang bener diambil sih Kak. Benar. Sih, jadi apa aja nih? Gue pengen tahu apa yang lu ambil nih dari hikmahnya ini. Mungkin gue harus lebih sayang sama badan gue ya. Terus juga gue mungkin harus lebih banyak ibadah lagi lah. Karena kita nggak tahu seberapa banyak orang yang suka sama kita, mungkin bakal lebih banyak lagi orang yang nggak suka sama kita. Kalau gue mikir kayak gitu aja sekarang mah udah. Terus kalau mau bertutur kata, sebisa mungkin nggak menyakiti perasaan orang lain sih. Kalau gue mikirnya ke situ, karena kita nggak tahu hati orang kayak gimana. Iya, gitu. Benar sih. Dan alhamdulillah lah banyak ketahuan kayak pintu rezeki lu kebuka. Lu jadi tahu siapa yang sayang sama lu gitu. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi nggak Pan yang mau dikasih tahu ke teman-teman? Mungkin gini sih, jangan jadi orang irian aja sih. Jangan jadi orang yang, terutama jangan jadi orang yang kecil hati atau jadi orang dengki, itu jangan. Kayak istilahnya, ya udah, selagi lu mau berusaha, jalan juga pasti ada kok gitu. Pasti bakal terbuka luas gitu kan, terbuka lebar kalau lu mau usaha. Tapi kalau lu cuma diam gitu kan, gak ada usahanya, ya apa yang mau dicapai gitu. Jadi kalaupun ada orang lain yang lebih berhasil daripada lu gitu kan, ya lu jangan iri, mungkin tuh udah jalannya dia gitu. Dan mungkin jalan lu beda, mungkin jalannya dia lebih cepat untuk jadi sukses, dan mungkin jalan lu lebih lama tapi lu bisa sukses juga kan. Begitu aja sih mungkin. Iya. Dan terkadang tuh orang-orang nggak tahu betapa orang yang diiriin itu ternyata punya masalahnya sendiri juga gitu. Iya bener. Ya kan? Iya. Kayak kita pengen nih kayak dia, tapi ternyata dia juga punya masalah yang mungkin dia juga bisa ngeiriin posisi kita gitu. Betul. Setiap orang lah punya masalah masing-masing, Ya, tapi beda-beda. Yang penting kita bersyukur, jangan ada sifat iri hati, dengki gitu kan. Kalau udah ada kayak gitu tuh gimana ya, nggak nyaman juga gitu kan hatinya. Kan penyakit hati kan, itu bahaya juga. Bener, bahaya juga. Nah terus kalau misalnya ada teman-teman kita nih yang ternyata lagi di posisi lu nih saat ini, entah dia lagi nonton sambil tiduran di hospital bed atau lagi dirawat gitu. Semangat, terus banyakin
doanya juga ya, banyakin doanya juga sama ibadahnya. Yang sayang sama kalian itu nggak cuma keluarga kalian, tapi keluarga yang ada di luar juga, salah satunya teman kerja atau teman sekolah itu sayang sama kalian. Jadi semangat terus untuk sembuh. Jangan kasih pikiran-pikiran yang negatif, buat kita mempunyai pikiran yang positif kalau selama kita sakit mah, gitu aja sih. Nah itu dia, karena suges ngaruh ya Pan ya? Ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Di saat kita sakit, suges kita harus positif, harus Positif. gue bisa sembuh gitu. Dibanding kita yang malah pesimis. Pesimis ya. Jadi sebenarnya jangan sih ya kalau kayak gitu ya, karena itu benar-benar ngaruh sih. Ntar selain suges itu ngaruh ke diri kita juga. Jadi kita malah tambah ngedrop juga yang ada. Takutnya malah begitu. Jadi lebih baik udahlah yang positif aja, bawa senang aja, walaupun ya gue tau gue sakit gitu kan. Ya udah bawa senang-senang aja. Itu aja sih. Oke, luar biasa pengalamannya Panji. Gue sih berharap banget kesembuhan lu Pan. Amin ya Allah, amin. Makasih doanya. Tinggal lu naikin berat badan lagi ya. Udah tinggal makan banyak lagi kan sekarang. Betul sekali. Udah nggak yang dimuntahin lagi kan? Enggak, alhamdulillah udah enggak sih sekarang mah. Udah enggak kayak dulu lah. Oke, itu dia guys, mungkin cerita dari Panji. Ini banyak banget sebenarnya yang bisa diambil buat teman-teman yang mengalami hal yang sama. Tetap fighting, tetap semangat, dan tetap kalau misalnya ada pengalaman atau kejadian yang di luar nalar, kayak misal Panji kan tadi sempet ada mimpi ular gitu ya. Mimpi ular. Itu kan sebenarnya kita ada hal yang non medis gitu kan. Ya ditempuh aja dua-duanya. Jadi medis ditempuh, non medis ditempuh untuk survive hidup juga. Iya, betul. Ya. Terima kasih Panji. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Kamiku. Iya, gue loh yang makasih udah mau sharing. Nanti kita ketemu lagi lah ya. Tapi gue pengen ketemu lagi, lu udah posisi naik badan berapa? 70-an lah ya. Iya, 70. Amin, amin ya Allah. Bisa Pan, pasti bisa. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa di-sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Milda dan Panji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.